Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 57. Widi langsung tersenyum canggung, dan terus begitu termasuk ketika Dokter Andri menunjuk 3 cepuk salep penghilang luka untuk Widi pakai rutin. Itu juga bisa buat bekas luka yang lain, tapi fokus ke yang di wajah dulu sih. Harusnya 1 cepuk buat yang di wajah cukup. Paling banyak ya paling 2, ya. Kalandra kembali berdeham, sengaja rusuh. Mas, tegur Arum lembut tapi penuh arti, dari dapur. Baar, suaminya diikat saja dulu, ucap Dokter Andri. Widi yang mendengar itu refleks menahan senyumnya, lain dengan Arum yang sampai tertawa. Rumah mungil kayak gini kok rasanya nyaman banget, ya, ucap Dokter Andri yang mengatakannya sambil menatap Widi. Kamu mau ngontrak di sini juga, Andri? Nanti kalau mau cari ikan, apa carian? Dah, ucap Kalandra tak kuasa melanjutkan ucapannya lantaran yang dimaksud ada di sebelahnya dan tengah menatapnya sambil menahan senyum. Kalandra yang harusnya menelan air kelapa hijau di dalam mulutnya, malah perlahan menyemburkannya ke bawah. Mbak Arum, kamu lagi masak apa? Wangi banget, saya mau lihat ya, ucap Dokter Andri yang sungguh melenggang masuk ke area dapur. Di dapur, Arum tengah memasak rica entok. Pas kapan? Malam intinya, Kalandra bawa 2 nasi box isi entok rica sama sayur lengkap, katanya buat aku 1, tapi pas aku beres praktik, sudah ludes sama dia, cerita Dokter Andri yang masih melihat Arum masak di dapur. Kayaknya itu pas kami belum nikah, deh. Soalnya pas belum nikah, Mas Kala sering pesan catering semacam nasi gitu buat acara kantor sama pabrik, jelas Arum. Wah, ternyata dari awal, si Kala memang sudah sibuk modus ke kamu ya, ucap Dokter Andri sengaja membalas keusilan Kalandra sedari tadi. Arum langsung tersipu, urusan modus tidaknya Kalandra di masa lalu, Arum tidak tahu. Namun, yang Arum tahu Kalandra sengaja serba pesan kepadanya karena selain Kalandra cocok dengan rasa masakan Arum, dari awal Kalandra memang sangat menyayangi Aidan. Jadi, yang Arum yakini, alasan Kalandra sering order makanan kepadanya agar Arum tetap bisa mendapatkan rezeki untuk Aidan. Sesayang itu Kalandra pada Aidan hingga Arum bisa menjamin, apapun yang terjadi, Kalandra tetap papa terbaiknya Aidan. Namanya juga usaha, ya apapun dicoba. Kamu belum kenal sama musafir cinta pengejar janda di rumah makan istriku sih. Kalau kamu kenal dia, kamu bakalan jadi pejuang cinta juga, ucap Kalandra yang tak segan merangkul mesra perut istrinya. Musafir cinta pengejar janda, apalagi itu? Ada saja, Dokter Andri yang ada di sana langsung merasa kikuk, merasa dirinya tak beda dengan obat nyamuk untuk kebersamaan Kalandra dan Arum. Karenanya, ia sengaja pamit, ingin melihat kehebohan anak yang asik bermain di teras walau sudah malam. Di luar, keempatnya ia ketahui hanya bersama Ibu Rusmini. Di sini selalu rame ya, kalau jam segini. Asli suasananya bikin betah, ucap Dokter Andri. Rumah sebelah kan tempat ngaji gitu, Dok. Jadi ya rame terus, jelas Widi yang kemudian berangsur berdiri menyusul Dokter Andri. Harusnya mereka cocok loh, yang, ucap Kalandra masih rusuh ke Arum yang sedang masak. Ia masih mendekap perut Arum, mengabsen setiap tendangan sepasang kembarnya di perut. Biarin, Mas, biar hubungan mereka berjalan dengan semestinya. Kalau memang jodoh, pasti walau harus nunggu lama, tetap bersama. Alhamdulillah malah kalau Widi jodoh sama Dokter Andri. Ibaratnya sama orang sendiri dan Mas bilang, Dokter Andri orang yang baik, selain aku yang merasa, selama mengenalnya, dia memang orang baik. Bismillah saja kita doa terbaik buat hubungan mereka, termasuk buat semuanya. Buat yang di perut juga biar nanti keluarnya lancar sehat semua, ucap Arum. Sungguh doa terbaik yang mampu Arum panjatkan. Karena setelah semua yang terjadi Arum jadi makin yakin, dari semua rencana Tuhan paling baik. Walau rencana itu bermula dari bingkisan yang kita rasa sebagai luka, Arum yakinnya, luka itu bagian dari cinta yang sangat istimewa. Akibat jurus serudukan banteng dan badak Septi, Pak Yusuf langsung stroke. Hebat banget kan, si Septi, Pak Haji yang menceritakannya tak kuasa menyudahi tawanya.
Masih pagi dan ia baru pulang dari Magelang bersama Septi maupun Pak Yusuf yang kini ada di kursi roda. Pak Yusuf sengaja dibawa karena di Magelang pun sudah tidak ada yang mengurus. Istri baru Pak Yusuf yang sebelumnya merupakan biduan, telah menipu pria itu mentah-mentah. Setelah menjadi bagian dari Biro Umroh Bodong, wanita itu minggat bersama suami aslinya membawa banyak uang dan memaksa Pak Yusuf untuk membayar semua kerugian. Loh, memangnya pas nikah, Pak Yusuf enggak tahu seluk-beluknya. Kalandra yang awalnya hanya berniat mengantar Arum ke rumah makan, malah ikut nimbrung mendengar drama terbaru dari keluarga Septi. Ya enggak, si Yusuf kan goflok, kena lepet, pelet dia. Di sekolahin tinggi sampai mondok di pesantren ternama di Jawa Timur, malah goflok minta ampun. Kopet emang, sergah Pak Haji antara emosi tapi juga mengejek Pak Yusuf. Lantas, apakah sampai sekarang kalian belum tahu apa itu yang dimaksud kopet dan kerap diucapkan Pak Haji maupun Septi di beberapa kesempatan? Arum yang duduk di sebelah Kalandra, menghela napas dalam sambil mengelus perutnya menggunakan kedua tangan. Jadi maksudnya, itu wanita sama suaminya sengatnya bekerja sama buat nipu Pak Yusuf. Ya, mirip kasus orang pasar, Mas. Bedanya, suami temanku kenanya sama pemandu karaoke, ia menatap sang suami dengan tatapan sungguh. Dek Arum, ini juga biduan di karaokean, yakin Pak Haji? Lah, jangan, masih orang yang sama, ya, serga Arum. Bisa jadi juga Dek Arum. Hahaha, kapok, Pak Haji benar bahagia. Arum juga turut merasakan kebahagiaan itu walau orang yang dimaksud ada di hadapannya duduk di sebelah Septi memakai kursi roda. Selain itu, Pak Yusuf juga terlibat jauh lebih kurus sekaligus tak terawat. Selain warna kulitnya yang menjadi hitam kusam, wajahnya juga berjerawat. Terus, ini mau gimana? Masa balik ke Bufat? Enggak adil dong, masa pas susah malah balik ke yang sudah dibuang, ucap Kalandra dengan santainya. Ini kata Septi mau didacin ke tukang rongsok sebelah kontrakannya, sergah Pak Haji yang makin heboh dalam tawanya. Arum dan Kalandra juga turut merasa bahagia. Sebenarnya kalau masalahnya kayak gini, cukup diurus saja, Pak. Laporkan ke polisi karena jatuhnya penipuan. Nanti saya bantu urus deh, biar Pak Yusuf enggak rugi amat. Enggak adil buat Ibu Fatimah andai Pak Yusuf memaksanya menerima Bapak lagi, sedangkan Bapak beneran sedang terpuruk, ucap Kalandra. Mendengar ucapan Kalandra, Septi langsung melow, berkaca sementara bibirnya komat, kamit khas akan menangis. Beneran bisa diurus, kan, Pak Pengacara, sega Pak Haji yang sepenuhnya serius. Kalandra mengangguk, bisa, di dunia ini enggak ada kejahatan yang sempurna, kok. Pasti ada celah buat urus ini. Soalnya tuman kalau orang seperti mereka dibiarkan. Tentunya Pak Yusuf juga wajib minta maaf penuh ke Septi, khususnya Ibu Fatimah. Saya yakin, sebagian penderitaan sekaligus luka mereka akibat keputusan Mena Pak Yusuf juga jadi alasan kesulitan ini menimpa Pak Yusuf, ucap Arum. Bener banget itu, aku saja mikirnya gitu, sergah Septi terseduh sambil menyeka sekitar matanya. Arum balas menatap Septi, nanti semua keputusan ada di tangan kamu maupun mamah kamu. Tapi kan cerainya sudah talak 3 dan tinggal diproses pengadilan saja buat putusannya, kan, ya enggak bisa baliklah. Kalandra mengangguk, ya sudah itu dibahas nanti, dan sekarang langsung saya bikin berkas perkaranya buat diurus, ya. Mumpung saya belum ke kantor, ucapnya dan sang istri segera pamit ke dalam untuk menyiapkan sarapan sekaligus bekal untuknya. Sambil memangku Aedan, Kalandra sungguh mengurus kasus Pak Yusuf. Gini loh Mas Aedan, besok kalau kamu besar, kamu juga harus kayak Papa, ya. Kelak, Mas juga harus bisa merangkul musuh Mas agar bisa jadi teman bahkan keluarga seperti ini. Jadi orang baik enggak ada ruginya kok. Asal baiknya juga tahu posisi. Kalaupun bukan kita yang menikmati secara langsung, kebaikan yang kita lakukan juga biasanya akan berdampak pada orang terkasih kita. Batin Kalandra berharap Aedan mampu mengikuti jejaknya. Pulang dari rumah makan Arum, Pak Yusuf dititipkan ke rumah Pak Haji. Septi pulang sendiri dengan berjalan kaki, tapi di kontrakan sudah sepi karena tentu saja, Sepri juga sudah dibawa jualan oleh Ibu Fatimah. Karenanya, Septi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belanja ke pasar.
Septi sungguh akan mulai usaha jualan es kepal dan juga macam es lainnya layaknya saran Pak Haji. Septi menggunakan pesangon modal dari sang bapak. Bertemu dengan sang mama di pasar yang sudah memiliki lapak, perubahan Septi tersebut membuat sekelas Ibu Fatimah bingung. "Kamu sakit, Sep?" tanya Ibu Fatimah. "Aku pengen punya banyak duit, Mah. Aku bosan jadi orang miskin," tegas Septi. Di pinggir pasar takjil dari jalan raya, ia segera menyiapkan dagangannya yang baru ia beli. "Ini anak kenapa?" Ibu Fatimah makin bertanya-tanya. "Ini apa yang kurang ya, Mah? Aku mau bikin es campur isiannya gini saja cukup, kan?" tanya Septi kebingungan karena ia memang sama sekali tidak paham dan hanya menerka melalui setiap apa yang selama ini ia beli di luar termasuk juga perihal es campur yang sedang ia racik. "Itu ya kurang, itu es teler apa es campur? Kalau es teler banyakin es serutnya," ucap Bu Fatimah sambil tetap menggoreng setiap pesanan yang berdatangan walau ia tengah mengemban Sepri. Bukannya memanfaatkan Sepri, tapi semenjak membawa Sepri walau ketidaksempurna fisik Sepri kerap ia pergoki menjadi gunjingan, jualan Ibu Fatimah memang makin laris. Ditambah lagi, Sepri juga sering dapat hadiah dari orang pasar mirip saat Aidan masih Arum bawa ke pasar, sebelum menikah dengan Kalandra. "Es? Ya, kedua es itu terlalu biasa sih Mah. Ini aku mau bikin es yang beda, Mah." Esnya diserut terus dikepal. Kepal kayak yang diupin, ipin, terus masukin ke wadah. Dikasih taburan jeli, rumput laut, sama buah, terus siram sirup kental, susu kental manis, sama susu yang kaleng ini, jelas Septi. "Enak banget itu pasti, sudah langsung bikin, colokannya ke ruko sebelah saja," bilang mama yang titip, "nanti urusan listriknya, tinggal hitungan." Sudah cepat mumpung pasar lagi ramenya, serga Ibu Fatimah seiring hatinya yang langsung terenyuh. Perubahan Septi kini sungguh membuat perasaannya menjadi campur aduk. "Ini laku, Mah, kalau dijual?" tanya Septi memastikan. "Laku, pasti laku, nanti Mama kasih ukurannya. Sudah sana cepat colokin blendernya." "Mama beli 2, balas Ibu Fatimah meyakinkan sekaligus menyemangati. Septi langsung tertawa dan mulai menghaluskan es batunya, memukul-nya sekuat tenaga agar lebih mudah ketika dihaluskan di blender. Ini namanya es gepluk, bukan es kepal lagi. "Tapi pas aku kecil, aku pernah beli. Esnya diserut gosrok gitu terus dikasih sirup aneka rasa, itu namanya es gosrok." "Nantilah, aku buat juga, modal es batu yang banyak pasti rame apalagi panas gini. Kalau beli 1 3.000, kalau beli 2, 5.000 ini, Mah." "Iya, itu gelasnya yang kecil saja, kalau yang gede harga 5.000. Jangan pakai pemanis buatan, pakai sirup utuh sama kental manis saja. Kita utamakan kualitas rasa, kalau sudah coba, mereka pasti suka dan bisa jadi langganan," jelas Ibu Fatimah yang sebenarnya sudah menangis, tapi ia terlalu pintar menyembunyikannya dari Septi. "Mama memang paling oye, nyesel tuh si papa sudah lepasin Mama," jelas Septi dan langsung membuat sang mama penasaran. "Oh iya, itu, kok Mama lupa tanya, gimana, ini kamu dapat uang dari mana?" serga Ibu Fatimah kepo kemudian meladeni pembeli yang baru saja datang. Sambil meladeni setiap pembeli gorengannya, Ibu Fatimah menyimak cerita Septi yang putrinya itu ceritakan dengan menggebu-gebu. Saking bersemangatnya, es yang tengah Septi sampai remuk tanpa menggunakan blender dan benar hanya modal tongkat pukul. "Ya Allah, kalau ada yang bilang aku gendut, tolong cabut saja nyawanya. Kasih rezeki sekaligus warisannya buat aku. Aku ikhlas ya Allah," ucap Septi tak lama setelah ada pembeli yang sampai mengatainya gendut. "Kalau warisannya berupa tumpukan hutang, yang ada kamu merongos," balas Ibu Fatimah masih dengan kesibukannya dagang. Berbeda dengan hari kemarin, hari ini Septi sengaja memakai cadar untuk menyamarkan penampilannya agar ketika ada fajar, ia bisa jaga. Es gepluk aneka rasa. Yang beli masuk surga, yang enggak beli berarti main ke rumah tetangga, seru Septi mulai terdengar berisik dan sampai ditegur sang mama. "Mau bilang, yang enggak beli masuk neraka, takut ditabok mulutku, Mah," lanjut Septi. "Oh ya jelas, ditabok sampai miring tuh mulut. Bisa, mulut kamu sampai ke rumah Pak Haji," jawab Bu Fatimah yang baru saja istirahat setelah mengurus sederet pesanan. Di sebelahnya,
Septi yang baru menerima orderan langsung tertawa. Jangan sama Pak Gede lah, Mah. Gitu orangnya serba paham. Malahan aku percaya, andai cuma mulutku yang sampai ke rumahnya, dia tetap bisa ngenalin. Hahaha, ucap Septi. Ibu Fatimah langsung menggeleng tak habis pikir. Begitulah Septi, yang kadang memang mirip orang yang tidak mikir. Es gepluk cap gajah duduk. Es gepluk cap gajah duduk. Digepluk dadakan, 3.000-an, ucap Pak Haji yang baru datang dan kali ini berjalan kaki. Efek gaya ucapan Pak Haji yang dilakukan layaknya bakso bulat, Septi langsung tertawa. Es gepluk apa es seruduk sih? Ini Sep, lanjut Pak Haji sambil lihat meja dagang Septi. Yang penting belilah, Pak Gede. Tapi harusnya ini ya es gepluk, kan aku gepluk, bukan aku seruduk, jelas Septi sambil memasukkan remukan es hasil gepluknya ke blender untuk dihaluskan agar lebih halus. Ya sudah, coba saya beli yang diseruduk. Biar pecah kepalamu nyeruduk es batu, hahaha. Balas Pak Haji dan membuat Ibu Fatimah yang memakai cadar hitam, diam menjadi menahan senyum. Kalau kepala saya pecah, ya saya enggak jadi jualan, Pak Gede. Balas Septi yang juga tertawa dan langsung disambut tawa lepas oleh Pak Haji hingga mereka mencuri perhatian. Beberapa orang sampai berdatangan. Ayo dibeli es gepluknya. Yang enggak beli masuk neraka, yang beli masuk surga, teriak Pak Haji kemudian berhubung sudah banyak yang mendekat, selain mereka yang kompak terlihat penasaran. Septi yang dibantu dipromosikan menjadi terpingkal. Apalagi biar bagaimanapun, kalimat Pak Haji yang untuk promosi barusan merupakan kalimat yang sangat ingin Septi katakan. Namun efek menahan tawa berlebihan, Septi menjadi tak ada tenaga untuk menggepluk es batunya menggunakan palu. Malahan, Septi berakhir terduduk. Nah, kan, benar es gepluk cap gajah duduk, ledek Pak Haji kembali tertawa. Kali ini, sebagian orang di sekitar mereka juga ikut tertawa dan tentu saja menertawakan Septi. Di pagi menjelang siang karena kini sudah sekitar pukul 10, suasana pasar yang sudah panas sekaligus ramai, menjadi makin ramai efek lawakan Pak Haji dan Septi. Namun karena itu juga, jadi banyak yang penasaran kemudian silih berganti beli. Es gepluk cap gajah duduk, ini, ucap Pak Haji sambil memberikan satu kantong berisi gelas es gepluknya. Pak Haji memberikannya kepada Arum dan Ibu Kalsum yang tengah duduk tak jauh dari meja kasir. Duh, mencair enggak ini? Kalau mencair berarti mirip hati saya, mencair hingga menjadi seorang musafir cinta, lanjut Pak Haji yang pada akhirnya kembali tertawa. Arum dan Ibu Kalsum tidak begitu terusik dengan Pak Haji, sebelum akhirnya pria itu menyebut es tersebut sebagai jualan Septi. Kemarin itu abis dari sini, si Septi langsung bikin ini. Berasa kena mukjizat, kan, lanjut Pak Haji, nih, saya ada fotonya pas dia jualan. Saya bikin status wa juga biar makin banyak yang tahu syukur beli juga. Arum langsung menatap serius layar ponsel Pak Haji. Selain ada sosok yang diduga memang Septi, di sebelahnya juga ada Ibu Fatimah yang jualan gorengan sambil mengemban Sepri. Bah, itu si Sepri, kan, sehat, kan, dia, tanya Arum yang sudah mulai menikmati es buatan Septi. Oh, Supret Jun, Nior, sehat dia, digepluk sama Septi saja tetap sehat. Tapi emang lebih sama Ibu Fatimah janda kesayangan sih. Dekat sama neneknya, balas Pak Haji. Alah, semua janda jadi kesayangan, sindir Ibu Kalsum mulai menikmati esnya juga. Pak Haji langsung tertawa dan mendadak teringat Widi, hanya karena mereka tengah membahas janda. Ini enak, kapan kalau jalan ke sana, aku mampir Mbah. Mau beli langsung ajak Mas Kala, ucap Arum masih menikmati esnya sambil terus mengawasi langkah sang putra yang sibuk mandir di sekitar sana. Iya, mampir saja, lokasinya di dekat pasar biasa Ibu Fatimah janda kesayangan jualan, ucap Pak Haji yang kemudian memberikan satu kantong gorengan jualan Ibu Fatimah. Ini gorengannya. Ada semprul, ada sempol, bah, bukan semprul. Kalau yang semprul itu situ, ucap Ibu Kalsum sengaja mengoreksi kemudian meminta Pak Haji untuk duduk agar tidak sibuk mandir tak jelas mirip Aidan. Setelah duduk, Pak Haji langsung tanya tentang Widi kepada Arum. Hah, Mbak tahu dari siapa? Kalau saya punya adik perempuan janda, Arum sampai tersedak es yang baru akan ia telan.
Sang mama mertua langsung khawatir kemudian buru memberinya sebotol bekal air minumnya. Bahaya kalau Pak Haji sampai kenal Widi. Yang ada hidup Widi langsung enggak tenang, batin Arum langsung was dan sebisa mungkin berusaha mengamankan privasi sang adik. Masa iya? Bukan dirinya tapi malah Widi yang dijadikan istri ketiga Pak Haji, miris amat nasib Widi. Adiknya Arum yang lakinya, yang perempuannya ya sudah ke Jawa Timur karena rumahnya di sana, ucap Ibu Kalsum. Lah, kok gitu? Pak Haji mendadak sedih lantaran janda incarannya terkesan hanya hayalan, tapi kata si Septi, adiknya Arum yang perempuan. Dia mirip Arum, cantik, pekerja keras, dan agak bohai, pikirnya yang kemudian berniat mencari tahu lagi. Nanti coba aku cari tahu ke Angga. Awalnya beli nugget, tapi sekalian kepo tentang Widi, pikirnya yang akhirnya kembali merasa bersemangat. Kalau Mbah mau itu ada Mama Arum. Mama Arum juga janda, tapi kayaknya juga enggak bakalan mau sama Pak Haji soalnya Mama Arum mau jadi janda sejati. Beneran sudah enggak mau musafir cinta dia, ucap Ibu Kalsum. Namun, otak musafir cinta Pak Haji langsung gesit, meminta alamat Mama Arum yang Pak Haji yakini tinggal satu rumah dengan adik Arum yang janda dan Pak Haji ketahui bernama Widi. Mamak Arum lagi umroh. Sudah enggak usah dikepoin, ucap Ibu Kalsum sengaja pergi menyusul Aidan sambil terus menikmati sisa es gepluknya. Umroh gimana? Tanya Pak Haji, tapi kali ini ia dicueki. Sementara yang Arum lakukan juga sama, menghindar dengan cara menelepon Kalandra apalagi kini sudah waktunya makan siang. Ya sudah, Dek, saya mau pesan makan, tapi lauk nuar rendang kaki gajah, sergah Pak Haji ngambek. Kalandra yang mendengar dan di seberang tengah membuka bekal makan siangnya, langsung tertawa, yang bilang kalau kakinya Septi belum kamu rendang. Pak Haji yang mendengar itu langsung ceria, kayaknya memang enak kalau kakinya Septi direndang apa bikin gulai, ya, hahaha. Yang, aku jadi mual enggak doyan makan. Geli sendiri lihatnya, keluh Kalandra dari seberang. Manjes, ucap Pak Haji yang masih menyimak. Arum masih susah payah menahan tawanya ketika Pak Haji sungguh menagih rendang atau gulai kaki Septi. Adanya kambing apa sapi, itu pun dadakan karena enggak semua mau. Dibuat dadakan, sekitar 20 menitan karena kebetulan kami sudah ada kuah gulai, jelas Arum. Ya sudah, saya ambil kaki kambing aja, Dek Arum, sergah Pak Haji. Kolesterol cepat mati, Pak Haji, sergah Kalandra dari seberang sana. Mati gimana? Ini saya saja mau jadi ipar kamu, Pak Jaksa. Pak pengacara, ucap aku Haji. Adik yang mana? Tanya Kalandra. Jangan pura amnesia, sergah Pak Haji lagi. Kalandra tertawa, amnesia, yang saya tahu, ames itu sial. Amnesia berarti, hahaha. Serius, kan, namanya Widi, kan, Pak Haji sedang berusaha, tapi Arum sudah buru pergi. Jadilah setelah makan dengan gulai kaki kambing, Pak Haji mampir ke kontrakan Angga dan membuatnya bertemu dengan Ibu Sumini. Nah, Ibu begini, biasanya jujur, pikirnya sengaja bersikap santun. Siang, Mbah, mau cariin apa? Tanya Ibu Sumini ramah dan penampilannya pun jauh lebih rapi daripada ketika Angga di penjara. Kini saja, di lehernya sampai dihiasi kalung emas. Kok sana-sini panggil saya Mbah? Ya, memangnya saya setua itu? Batin Pak Haji yang menjadi khawatir. Dirinya benar dimakan waktu hingga menua tanpa terasa. Ini, Mbah, pesanannya adiknya Arum mantannya Angga, ucap Pak Haji sengaja menggantung ucapannya. Oh, pesanannya Mbak Widi? Ya, ini, nanti diantarnya sore, soalnya giliran lagi ke sekitar kecamatan dulu. Jadi, si Mbah yang mau ambil apa gimana? Balas Ibu Sumini masih sangat santun. Cihuyi, musafir cinta kok dikadalin, batin Pak Haji kegirangan. Nah itu totalnya berapa Mbah? Ucapnya tak sabar. Agar Ibu Sumini tidak curiga, ia sengaja membayarnya. Selebihnya ia tinggal menunggu barang pesanan Widi yang sudah ia bayar, diantar. Jadi, diam, Pak Haji mengintai dari sekitar kontrakan Angga. Kalau saya jadi Septi, saya nyesel. Ngapain juga dulu minta cerai dari Angga? Apalagi kalau saya lihat, sepertinya bisnis Angga ini bakalan bikin Angga sukses. Bersambung dulu ya teman-teman.